Selamat datang di channel kami. Jangan lupa klik like dan subscribe serta bagikan video ini. Condong campur adalah salah satu keris pusaka milik Kerajaan Majapahit yang banyak disebut dalam legenda dan folklore. Keris ini dikenal dengan nama Kanjeng Kiai Condong Campur. Keris ini merupakan salah satu dapur keris lurus. Panjang bilahnya sedang dengan kembang kacang, satu lambe gajah, satu sogokan di depan dan ukuran panjangnya sampai ujung bilah, sogokan belakang tidak ada. Selain itu, keris ini juga menggunakan busen dan lis-lisan. Condong campur merupakan suatu perlambang keinginan untuk menyatukan perbedaan. Condong berarti miring yang mengarah ke suatu titik, yang berarti keberpihakan atau keinginan. Sedangkan campur berarti menjadi satu atau perpaduan. Dengan demikian, condong campur adalah keinginan untuk menyatukan suatu keadaan tertentu. Sejarah. Ketika Kerajaan Majapahit sudah mencapai masa kejayaannya, terjadi banyak sekali perbedaan heterogenitas di negeri itu. Heterogenitas ini menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat, baik dari aspek agama, budaya, kasta, DCB. Paling tidak ada dua golongan yang memiliki perbedaan pandangan sangat tajam pada masa itu, yaitu golongan pertama, yaitu golongan pemilik modal, pedagang dan pejabat. Golongan kedua, yaitu golongan masyarakat bawah yang kecewa dengan kondisi yang mereka alami, seperti keterpurukan nasib, tekanan hidup dan penindasan. Dalam dunia keris, golongan pertama di atas dapat diibaratkan dengan keris dengan dapur sabuk inten. Sabuk berarti ikat pinggang, sedangkan inten berarti intan atau permata. Dengan demikian, sabuk inten memvisualisasikan golongan pemilik modal yang bergelimang harta benda. Golongan kedua yang disebutkan di atas adalah masyarakat kelas bawah yang kecewa, marah, terhadap keadaan. Dalam bahasa Jawa, perasaan mereka disebut sengkel atin atau jengkel hatinya. Dalam dunia keris, kondisi ini identik dengan keris dengan dapur sengkelat, yang namanya diambil dari kata sengkel atin. Dengan adanya perbedaan tersebut, diupayakan adanya persatuan dan pembauran condong campur antar golongan. Tetapi yang kemudian terjadi hanyalah pembauran semu di permukaan saja. Padahal sesungguhnya tidak terjadi pembauran dalam kehidupan masyarakat. Tidak berhasilnya upaya pembauran ini sesungguhnya disebabkan ketidakinginan para pemilik modal untuk melakukan pembauran tersebut dan khawatir akan terganggunya kepentingan mereka. Legenda, konon keris pusaka ini dibuat beramai-ramai oleh 100 orang empu. Bahan kerisnya diambil dari berbagai tempat. Dan akhirnya keris ini menjadi keris pusaka yang sangat ampuh tetapi memiliki watak yang jahat. Dalam dunia keris muncul mitos dan legenda yang mengatakan adanya pertengkaran antara beberapa keris. Keris sabuk inten yang merasa terancam dengan adanya keris condong campur akhirnya memerangi condong campur. Dalam pertikaian tersebut, sabuk inten kalah. Sedangkan keris sengkelat yang juga merasa sangat tertekan oleh kondisi ini akhirnya memerangi condong campur hingga akhirnya condong campur kalah dan melesat ke angkasa menjadi lintang kemukus atau bintang berekor dan mengancam akan kembali ke bumi setiap 500 tahun untuk membuat huru-hara, yang dalam bahasa Jawa disebut ontran-ontran. Kenyataan sejarah. Dalam kenyataannya, masyarakat Majapahit tetap menunjukkan perpecahan, baik di masyarakat maupun di dalam istana. Pada akhirnya perpecahan tersebut menyebabkan Majapahit menjadi lemah dan akhirnya tunduk pada Kerajaan Demak, kerajaan Islam yang baru didirikan oleh Trah Majapahit itu sendiri.